لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فبصخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang saya dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majelis Ta'lim Ar-Rayyan yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bersua dan berjumpa untuk ta'ammuk dan tafaqquh fid din, pembacaan kitab Umdatul Mar'ah, kumpulan hadis-hadis sahih yang disusun oleh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad, yang dimana insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua hadis sekaligus, hadis nomor 25 dan juga hadis nomor 26, yang dimana ini berkaitan erat tentang masalah kewanitaan, yaitu masalah haid. Masalah haid adalah masalah yang berkaitan erat tentang kewanitaan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya haid adalah sesuatu yang telah ditulis oleh Allah Jalla wa Ala, telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk anak perempuan Adam alaihissalam. Maka oleh sebab itu wanita seyogyanya paham dan mengerti tentang apa itu haid, tentang apa yang berkaitan dengan haid tersebut. Termasuk kita katakan yang berkaitan tentang masalah nifas. Karena ini berkaitan erat dengan masalah keseharian yang dialami oleh wanita pada saat dia haid atau pada saat dia tersebut nifas. Di sini Asy-Syaikh Hafizahullah di dalam hadis nomor 25 membawakan hadis dari sahabat yang mulia atau sahabat perempuan yang mulia, yaitu Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Asma ini adalah kakak perempuan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Asma ini adalah ipar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid yusibu ats-tsauba. Ya, bahwasanya Nabi SAW menerangkan tentang pakaian yang terkena darah haid. Kata Nabi SAW, tahuttuhu, ya, summa taqrusuhu bilma, summa tamdahuhu, summa tusalli fihi. Kamu gosok dengan menggunakan air,
kemudian kamu cuci dengan air tersebut darah haid, lalu salatlah dengan pakaian tersebut. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 227, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 166, dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Al-Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah serta oleh Imam Ahmad, dan dari lain atau dari jalur yang berbeda, dari Hisham bin Urwah, dari Fatimah binti Munzir, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Dalam konteks yang lain disebutkan ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi, "Ara'aita ihdana tahidu fi sawbi kaifa tasna?" Apa pendapat antum ya Rasulullah jika salah seorang dari kami, yaitu dari perempuan, darah haidnya menempel di pakaian? Apa yang diperbuat oleh perempuan tersebut? Qala Rasulullah tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma wa tandahuhu wa tusalli fihi. Hendaknya engkau gosok darah haid yang menempel di pakaian tersebut dengan dikasih air, kemudian dibasuh atau dicuci itu pakaian. Setelah itu engkau boleh sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Kata-kata tahuttuhu artinya ya tuhakkihuhu. Hakka yuhakki artinya menggosok, ya, menggosok atau seperti menggaruk, ya, dikucek-kucek seperti itu. Wa tuqrisuhu, ya, wa taqrusuhu ay tudalliku maudhi'a adam, menggosok, ya, bagian atau menggosok tempat yang menempel darah haid tadi dengan menggunakan jari-jari telapak tangan, ya, bi atrafi asabiha. Nah, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, ada beberapa ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, bahwasannya darah haid tersebut adalah najis. Karena sebagaimana pemahaman kita, bahwasannya yang disebut dengan najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau sekiranya dari kita menganggap itu kotor atau menjijikkan, tapi jika Allah Jalla wa Ala dan Rasul-Nya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang kotor dan menjijikkan, artinya itu bukan najis. Makanya para ulama sepakat, atau mayoritas ulama sepakat, segala sesuatu yang keluar dari wajah ini, entah dari mulut, dari hidung, dari mata, atau dari telinga, semuanya suci, bukan najis. Kemudian mereka bersepakat juga, segala sesuatu yang prosesnya itu keluar dari kubul dan dubur, itu adalah najis, kecuali satu, yaitu air mani. Nah, termasuk yang keluar dari kubul adalah darah haid dan darah nifas. Darah haid dan darah nifas itu adalah najis. Darah haid cirinya cuma ada 5. Pertama, darah haid tersebut keadaannya, ya, kental darahnya. Yang kedua, darah haid tersebut warnanya hitam. Yang ketiga, darah haid tersebut, maaf kalau bahasa kurang sopan, keadaannya bau. Kemudian yang keempat, darah haid tersebut tidak mudah membeku. Yang kelima, darah haid tersebut keadaannya hangat atau agak panas. Jadi sekali lagi,
darah haid itu keadaannya kental, kemudian warnanya hitam, kemudian keadaannya bau, tidak mudah membeku, dan keadaannya hangat atau agak panas. Nah, itu darah haid. Sedikit informasi yang mungkin ibu-ibu sudah paham dan mengerti, ini sekedar untuk memahamkan pengetahuan kita saja tentang masalah haid. Haid itu ya paling lamanya tidak ada batasan. Artinya antara wanita yang satu dengan wanita yang lainnya bisa jadi berbeda. Maksimalnya tergantung wanitanya. Bisa jadi 10 hari, bisa jadi 11 hari, bisa jadi lebih daripada itu. Yang jelas jika sang wanita itu mendapatkan 1 dari 5 tanda tadi, berarti dia masih haid. Begitupun juga batasan minimalnya. Itu pun tergantung wanitanya. Bisa jadi antara fulanah dengan allanah itu berbeda. Ada wanita yang haidnya itu paling sebentarnya minimalnya dupah wahidah. Maaf kalau bahasa kurang sopan, sekali muncrat bisa jadi suci langsung. Sekali keluar bisa langsung suci. Ada juga wanita subuh dapat haid, zuhur sudah suci. Ada juga wanita yang dimana dia dapat haid pagi, maghrib sudah suci. Ada juga wanita yang dapat haidnya itu cuma 24 jam, sehari semata. Tapi kebiasaannya wanita haid tersebut ya itu sepekan 6, 7 atau 8 hari. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan kasusnya Fatimah binti Abi Hubais, kemudian kasusnya Hamnah dan kasusnya Ummu Habibah radhiyallahu anha. Di situ diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang masa suci wanita itu kebiasaannya 24 atau 23 hari. Artinya masa haid kebiasaannya itu 6 atau 7 hari. Karena kita tahu hitungan bulan ya 30 hari atau 29 hari. Berarti sisanya itu kalau dia suci 24 hari misalnya, berarti sisanya 6 hari. Ya, itu dia haidnya. Atau kebetulan sucinya 23 hari, berarti 7 hari dia tersebut haid. Wallahu a'lam. Nah, di dalam hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan adalah jawazu su'alil mar'ah anil amri alladhi yustah ya minhu wala ya'uddu dzalika aiban wala yunkiru 'alaiha. Boleh seorang wanita menanyakan perkara yang dianggap memalukan. Seperti bertanya tentang masalah haid tadi. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi. Bagaimana ya Rasulullah jika keadaan kami tersebut haid dan darah haidnya itu menempel di pakaian kami? Kata Nabi kita Muhammad SAW, cucilah, bersihkanlah ya pakaian yang menempel darah haid tersebut. Kemudian boleh sholat dengan menggunakan pakaian tersebut setelah dicuci. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan yang dianggap memalukan sekalipun boleh untuk ditanyakan jika sekiranya berkaitan tentang din dan tentang agama. Nah, kemudian dari hadis ini juga dikuatkan dengan cerita-cerita yang lain kaitan tentang pertanyaan wanita langsung kepada Nabi SAW seperti ibunya Anas bin Malik yang bernama Umaisah atau Hamnah binti Milhan yang menanyakan tentang sesuatu hal yang mungkin ini memalukan. Makanya beliau memulai dengan
penyebutan innallaha la yastahi minal haq, bahwasanya Allah tidaklah malu tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kebenaran. Sebagaimana hadis ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Nah, kemudian Rasulullah paham, mengerti ada yang ingin ditanyakan yang mungkin bisa jadi itu adalah sesuatu yang memalukan. Subhanallah. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, silakan, apa yang ingin engkau tanyakan? Nah, salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Umaysah atau Hamnah ini, ya Rasulullah, idza ihtalamatil mar'a hal 'alaiha ghusl? Wahai Rasulullah, jika seorang wanita bermimpi-mimpi yang begituan, apakah wajib mandi? Qala Rasulullah, na'am, idza ra'atil ya wajib mandi jika dia tersebut ya keluar air mani. Nah, ini kan mungkin sesuatu pertanyaan yang dipandang oleh sebagian orang memalukan. Tetapi ini berkaitan dengan din, berkaitan dengan agama, sesuatu yang mau tidak mau harus ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini juga yang ketiga, ilmu yang bisa kita dapatkan ya, jawazu al-ifsah amma yastakdiru li darurati su'al wa ma'rifatul hukum asy-syar'i. Ya, dibolehkan kita tersebut berterus terang ya sesuatu yang berkaitan dengan hal yang dianggap menjijikkan, dan dijawab pun juga dengan jawaban yang terang benderang dikarenakan keperluan dan kebutuhan dari menjawab dari pertanyaan yang berkaitan dengan sesuatu yang dianggap memalukan tadi. Sebagaimana Rasulullah tadi menjelaskan secara rinci, itu darah haid menempel di pakaian, tahuttuhu. Kalau mengering, kita kerik dengan kuku kita. Summa taqrusuhu bil ma, kemudian digosok-gosok dengan menggunakan air, kucek-kucek dengan air. Watanduhu, kemudian siram lagi dengan air bagian atau tempat pakaian yang terkena haid tadi. Setelah itu baru dianggap suci. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan kan secara rinci, secara detail tentang apa yang ditanyakan tadi itu. Nah, maka oleh sebab itu kita pun sebagai seorang ustadz misalnya, jika ada seorang wanita bertanya atau mungkin perwakilan dari suaminya, secara terang benderang kita jawab seperti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, jawazu istifta'il mar'ah ar-rajuli al-alimi al-afifi binafsiha an khususiyatiha. Boleh seorang wanita meminta fatwa dari seorang laki-laki yang alim, yang terjaga kehormatannya, yang dimana wanita itu bertanya tentang dirinya secara langsung berkaitan dengan permasalahan tentang dirinya, khususnya permasalahan tentang masalah wanita. Jadi tidak mengapa ibu misalnya ada sesuatu hal yang sangat riskan atau mungkin sesuatu itu memalukan, tapi ini pertanyaan harus ditanyakan. Kalau sekiranya tidak ditanyakan, maka akan mengakibatkan kita tersebut tidak paham tentang masalah din atau agama ini. Nah, ketika kita paham ada seorang ustadz yang memang ustadz tersebut juga al-afif, artinya jauh dari dosa, dalam artian dia sangat menjaga kehormatan wanita misalnya. Boleh kita bertanya kepada itu ustadz, kepada itu syekh, ya, tentang permasalahan yang berkaitan tentang masalah wanita tadi. Bukanlah sesuatu yang aib, bukanlah sesuatu yang diingkari. Nah,
Kemudian yang kelima, dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, wujubu ghuslin najasah bil ma idza asabat ats-tsauba awil badan. Wajib membasuh najis ya dengan menggunakan air apabila najis tersebut menempel di pakaian atau badan. Yang najis tadi kita katakan segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah Jalla wa Ala. Itu kalau berkaitan tentang kita manusia, yang disebut dengan najis itu adalah yang proses keluarnya dari kubur dan tubuh kita. Semuanya najis kecuali satu, air mani. Yang keluar dari kubur, darah haid, darah nifas, madi, wadi, keputihan, itu najis. Air seni najis. Kemudian yang keluar dari lubang tubuh kita, dari kotoran habis buang air besar, najis. Kemudian darah wasir atau darah ambeien, najis. Nah itu berkaitan dengan kita, ya, manusia. Jika hal-hal ini menempel di badan kita atau pakaian kita, wajib pakaian kita tersebut dicuci, dibasuh dengan menggunakan air, dibusuk-busuk, ya, digosok-gosok kita katakan. Termasuk badan kita misalnya menempel sesuatu yang najis tadi, wajib untuk dibersihkan dengan menggunakan air. Adapun najis yang berkaitan dengan binatang, para ulama sepakat berkaitan dengan kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya, seperti harimau, macan, kucing, ya, anjing, babi, kotorannya adalah najis. Kecuali binatang-binatang yang haram yang tidak ada darahnya. Seperti cecak, tidak ada darahnya. Kotorannya tidak najis. Seperti kecoa, ya, binatang yang haram dimakan. Kotorannya tidak najis. Kenapa? Karena kecoa tidak memiliki darah. Termasuk semut, termasuk serangga, ya, itu tidak ada darahnya. Maka kotoran tersebut tidak najis. Adapun kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya, seperti ayam, bebek, angsa, ya, kambing, sapi, kerbau, jerapah, kuda, ya, itu kotorannya tidak najis. Kotorannya tidak najis. Dalilnya apa, Ustaz? Ada dua hadis yang menjelaskan masalah itu. Yang pertama hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika itu peternak kambing bertanya kepada Nabi tentang tentang sholat di kandang kambing. Kebetulan masjid jauh. Mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal nusalli fi marabidil ghanam? Boleh tidak kami sholat di kandang kambing? Qala Rasulullah, sallu fi marabidil ghanam fa innaha barakatun. Salatlah engkau di kandang kambing, dikarenakan kandang kambing adalah tempat yang penuh dengan keberkahan. Kemungkinan besar kotoran kambing ada di situ. Ya, tapi Nabi SAW mengizinkan sahabat tersebut salat di kandang kambing, menunjukkan kotoran kambing tidaklah najis. Berarti kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya itu, ya, tidaklah najis. Jika sekiranya najis, pasti Nabi SAW tidak mengizinkan sahabat tersebut untuk sholat di kandang kambing. Karena kita tahu salah satu dari syarat sahnya ibadah sholat kita, ada 6 ya syarat sahnya ibadah sholat kita. Salah satunya adalah at-taharatu minan najasah, suci daripada najis. Terutama berkaitan dengan 3 tempat. Badan kita harus suci daripada najis. Pakaian kita harus suci daripada najis. Kemudian tempat sholat kita harus suci daripada najis. Nah, kandang kambing ada kotorannya. Kemungkinan besar adalah kita katakan. Tapi diizinkan untuk sholat di situ menunjukkan bahwasanya kotoran kambing tidaklah najis. Berarti kita katakan kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya itu tidaklah najis.
Dalil yang kedua hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika ada satu suku, ya, Ri'al wa Zakwan, itu mengalami buang-buang air. Sudah beberapa hari, yang mengakibatkan mereka tersebut bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ingin tahu obatnya apa. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyuruh mereka untuk datang ke peternakan onta. Bertanya kepada peternak onta, apa obatnya? Subhanallah, akhirnya mereka datang. Subhanallah, ketika datang mereka bertanya kepada peternak onta tersebut tentang obatnya dari buang-buang air tersebut. Kemudian peternak onta itu mengambilkan kencing onta atau air seni onta, disuruh untuk meminum. Kemudian mereka minum, dan subhanallah setelah itu mereka sembuh. Artinya, jika sekiranya kotoran atau kencing onta tadi itu najis, maka tidaklah mungkin Nabi SAW mengizinkan sahabat tersebut untuk meminum air seni onta atau kencingnya onta. Di sini menunjukkan bahwasannya kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya itu tidaklah najis. Nah ini poin-poin yang penting berkaitan dengan masalah najis. Artinya kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita, apabila najis itu menempel di pakaian kita atau di badan kita, hendaknya dibasuh dengan air atau dicuci dengan air. Hilangkan najisnya tersebut, ya, dari pakaian ataupun dari badan kita. Seperti itu yang dikatakan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan adalah la yustaratu al-adad fi ghuslin najasa wa yaktafi bil inqa. Tidak disyaratkan untuk hitungan berapa kali, ya, untuk membasuh dan mencuci pakaian yang terkena najis. Tidak ada syarat hitungan tertentu. Selama kotoran tersebut sudah hilang, meskipun dengan satu kali basuhan saja, maka sudah cukup. Tidak perlu kita berulang-ulang untuk membasuhnya atau mencucinya. Berdasarkan dari hadis tadi, Rasulullah tidak mengatakan sekian kali, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan kerik itu darah haid yang menempel di pakaian, kemudian cuci dengan air. Setelah itu pakaian itu boleh untuk dibawa apa? Ya, melaksanakan ibadah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang berkaitan dengan tentang kewanitaan, yaitu masalah haid. Sekali lagi, haid itu tandanya, ciri khasnya darahnya kental, kemudian bau, kemudian warnanya hitam, tidak mudah membeku, dan keadaannya hangat atau agak panas. Nah, sedangkan hadis nomor 26 itu ada kaitannya juga ini. Ya, ini berkaitan dengan salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan haid, yaitu melakukan tawaf. Kita bacakan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qalat berkata, "Kharatna la nara illa al-hajj. Falamma kunna bi sarifa hittu." Subhanallah. Kami pernah keluar bersama Nabi SAW. Pada saat itu kami
keluarnya niatannya adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika kami berada di daerah Sarif, ada yang mengatakan daerah Batha. Ini suatu tempat yang dekat dengan kota suci Mekah. Ibunda Aisyah haid. Pada khala ala Rasulullah wa ana abki. Kemudian aku menemui Rasulullah dalam kondisi aku menangis. Wa ana abki. Karena beliau khawatir, takut dengan kondisi haid seperti ini, beliau tidak bisa haji. Kemudian Rasulullah sebagai suami menenangkan Ibunda Aisyah. Malaki anufisti, ada apa dengan engkau? Kamu nifas, maksudnya kamu haid? Qultu, Ibunda Aisyah menjawab, Naam, ya benar ya Rasulullah, tamuku yang bernama haid datang. Qala Rasulullah kemudian menjawab, memberikan ketenangan hati buat Ibunda Aisyah. Ya, karena Ibunda Aisyah sebagai istri beliau tenangkan istri dalam kondisi yang gelisah, ada rasa takut dan khawatir. Takutnya apa? Takut tidak bisa haji. Kata Nabi, inna hada amrun. Ini perkara berkaitan dengan perempuan haid. Katabahallahu ala banati Adam. Telah dicatat dan ditulis oleh Allah Jalla wa'ala, dan telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk perempuan-perempuan keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Faqdi ma yakti al-hajju ghairu alla tatufi bil bait. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang haji, kecuali satu yang tidak boleh buat perempuan haid, yaitu tawaf di Ka'bah. Artinya dari ihram. Ihram itu adalah niatan kita untuk masuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Ya, ibadah haji atau ibadah umrah. Itu kita niatan itu menguatkannya ketika kita berada di Miqat. Kalau kita dari Madinah misalnya, niatan umrah nanti, ya, kita Miqatnya itu di Zulhulaifah atau Bir Ali. Ketika kita berada di Bir Ali atau Zulhulaifah, disitulah kita mulai niatan untuk melaksanakan ibadah umrah dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku sambut panggilanmu dan undanganmu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, perempuan haid boleh mengerjakan ihramnya tersebut. Termasuk setelahnya bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bertalbiyah boleh perempuan haid. Termasuk juga kalau misalnya hajian, ya, apapun yang dilakukan oleh orang haji boleh dia lakukan. Ya, mabit di Mina boleh. Kemudian wukuf di Arafah, monggo silahkan perempuan haid atau perempuan nifas sekalipun. Kemudian mabit di Musdalifah, silahkan, tidak mengapa. Kemudian tanggal 11, 12, 13, mabit lagi di Mina, boleh. Melempar jamarat, boleh. Yang tidak boleh cuma satu, yaitu tawaf di Ka'bah. Ya. Dan itu dikuatkan dalam hadis yang lain. Ya. Hampir mirip dengan apa yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah dengan konteks yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 305, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 1211. Ketika Ibunda Aisyah menangis karena beliau mendapatkan haid, Rasulullah tenangkan. Itu adalah sesuatu yang telah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala untuk anak perempuan Adam alaihissalam. Bab Ali mayab al-hajj ghaira an la tatufi bil bait hatta tathuri. Nah, kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang haji.
kecuali satu, yaitu tawaf di Ka'bah sampai engkau suci. Nah, subhanallah. Nah, di sini ada pertanyaan kemarin dari ibu-ibu yang haji. Ustaz, saya sudah tawaf ifadah sebagai rukun haji. Bukankah tawaf wada, tawaf perpisahan dengan kota suci Mekah itu hukumnya wajib? Cuma takdirnya Ustaz, ketika saya mau keluar dari kota suci Mekah, tamu saya yang bernama Haid tiba atau datang. Bagaimana Ustaz? Apakah saya menunggu sampai suci baru tawaf wada? Ataukah saya lewat begitu saja, artinya meninggalkan kota suci Mekah? Yang benar, bagi ibu-ibu yang kebetulan sudah tawaf ifadah, maka tawaf ifadah tersebut sudah mewakili untuk tawaf wada bagi perempuan yang haid. Itu dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala umira an-nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa anil haid. Manusia diperintahkan menjadikan akhir amalan hajinya adalah di Baitullah dengan melakukan tawaf wada. Kecuali hal itu diringankan bagi perempuan haid. Ketika dia mau keluar dari kota suci Mekah, maka dia dapat haid misalnya. Maka tawaf ifadahnya sudah mewakili tawaf wadanya tadi. Ustaz, pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalau saya itu belum tawaf ifadah? Kebetulan datang tamu yang bernama haid ini. Sedikit menjelaskan ya, berhubung ini masih bulan Dzulhijjah. Ibu-ibu perlu pahami, bapak-bapak juga, tahallul ibadah umrah dengan tahallul ibadah haji itu berbeda. Kalau tahallul ibadah umrah itu dengan cara mencukur rambut. Kalau sudah kita mencukur rambut, baik kita yang laki-laki gundul misalnya, atau yang perempuan memotong secuil rambutnya, maka dia sudah halal lagi untuk melakukan aktivitas yang tadinya terlarang. Jadi tahallulnya ibadah umrah dengan cukur rambut. Tapi kalau tahallulnya ibadah haji, itu dengan cara ketika dia tersebut ya mengerjakan 4 amalan berikut ini. Ya, yang pertama nih urutannya kalau Nabi SAW adalah melempar jamrah aqabah. Yang kedua setelah itu menyembelih al-hadiyu, kalau hajinya tamattu atau hajinya qiran. Kemudian yang ketiga mencukur rambut. Kemudian yang keempat adalah tawaf ifadah. Jika Bapak dan Ibu sudah sanggup mengerjakan 2 dari 4 amalan tadi, misalnya sudah melempar jamrah aqabah dan sudah juga menyembelih al-hadiyu misalnya, menyembelih kambing, maka berarti Bapak dan Ibu sudah tahallul yang utama. Semuanya halal. Ya, bagi laki-laki berpakaian yang normal lagi, ya, pakaian gamis atau kemeja atau pakai celana termasuk pakaian dalam halal. Kemudian yang tadinya tidak boleh potong kuku, ya, halal lagi, boleh mencabut bulu yang di badan, ya, tadinya tidak boleh. Ketika sudah melakukan 2 dari 4 amalan tadi, maka halal. Semuanya halal kecuali satu, yaitu hubungan intim, yaitu hubungan suami istri. Kapan hubungan suami istri tersebut halal? Ketika dia sudah mengerjakan 4-4-nya. Sudah melempar jamrah aqabah, sudah menyembelih al-hadiyu, sudah juga mencukur rambut, sudah juga tawaf ifadah. Nah, itu yang disebut dengan at-tahallul tsani, tahallul yang kedua. Semuanya halal, termasuk istrinya, termasuk suaminya, yaitu hubungan suami istri. Nah, ada perempuan
katakanlah tanggal 10 Zulhijjah itu datang tamunya yang bernama haid. Gimana Ustaz? Ibu udah cukur rambut? Sudah. Sudah melempar jamaah Aqabah? Sudah. Sudah menyembelih al-hadir? Sudah. Tinggal tawaf ifadah Ustaz. Ibu tunggu sampai suci. Saat sucinya saya nanti sudah lewat tanggal 13. Bagaimana? Selama bulan Dzulhijjah tidak apa-apa. Mau tanggal 15, mau tanggal 17, mau tanggal 19. Nggak ada masalah. Ibu kapan pulangnya? Nanti 5 hari lagi. Kebetulan 3 hari lagi saya suci. Nah, nanti sudah kalau suci ya ibu mandi suci ya kan seperti itu ya, tentunya boleh pakai wangi-wangian, maksudnya pakai sabun wangi ya seperti itu karena dia sudah tahallul yang pertama. Kemudian setelah itu melakukan tawaf ifadah. Nah, jadi seperti itu. Jadi bedakan antara tahallul untuk ibadah umrah dengan tahallul ya ibadah haji. Allahu a'lam. Nah, jika di antara ibu-ibu misalnya kebetulan pas tawaf wada datang tamunya yang bernama haid, maka ya tawaf ifadah sudah mewakili tawaf wadanya tadi. Berarti saya langsung keluar dari Mekah. Boleh Ustaz tanpa tawaf wada? Boleh. Karena kondisi ibu sedang haid. Tawaf ifadah sudah mewakili dari tawaf wada yang ibu lakukan ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, sebagaimana disebutkan dari ungkapan Abdullah bin Abbas dan asar ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1755. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1328. Nah, baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, ya, Majlis Taklim Ar-Rayyan yang sedang lindungan Allahu Jalla wa'ala. Nah, perlu dipahami terlebih dahulu ada beberapa poin dari hadis yang kita bahas ini. Yang pertama, para ulama sepakat bahwa tawaf asalnya adalah dengan bersuci atau taharah. Tidak boleh wanita haid melakukan tawaf, ya, padahal dia mampu nantinya tawaf setelah ia suci. Artinya kita katakan, bagaimana kalau kondisi darurat saat kita mau keluar dari kota suci Mekah? Nah, memang para ulama atau mayoritas ulama mengatakan dia tunggu sampai dia suci baru dia melakukan tawaf ifadah tersebut. Tapi ada ungkapan dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, jika sekiranya dia tersebut dalam keadaan mau meninggalkan kota suci Mekah dikarenakan sesuai dengan jadwal ya, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus melakukan hal yang demikian, maka diizinkan ya untuk dia tersebut melakukan tawaf tadi dikarenakan darurat. Tapi sekali lagi, kalau sekiranya dia masih bisa menunggu, maka ya keharusannya ketika bertawaf tersebut adalah harus suci. Nah, dari hadis ini ada beberapa poin penting tentang masalah larangan wanita yang haid dan nifas. Kalau kita melihat dari hadis ini, satu yaitu tidak boleh tawaf dalam kondisi haid atau nifas. Kalau kita urutkan, yang pertama, wanita haid dan nifas itu tidak boleh melakukan ibadah sholat. Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Hatta sholat jenazah. Misalnya ya, kita mendapatkan bahwasannya suami kita ya, Allah ya, artinya kadang-kala takdirnya meninggal pas kita haid. Atau mungkin ada kerabat kita, orang tua kita, saudara kita, meninggal pas kita dalam kondisi haid. Ustaz, boleh tidak kita menyolatkan jenazahnya dia? Jika sekiranya ibu dalam kondisi haid, tidak boleh untuk menyolatkan dia. Ya, terlarang.
Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, perempuan yang haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Untuk terakhir kalinya Ustaz. Ini suami anak Ustaz. Ini anak-anak Ustaz. Ini saudara anak Ustaz. Ini ibu anak. Nanti Bu. Ibu sholatkan nanti kalau ibu sudah suci. Ustaz sudah dikubur. Bagaimana kita akan sholatkan? Ibu boleh datang ke kuburannya untuk menyolatkan jenazahnya ketika ibu sudah suci. Ustaz, bukankah kita tidak boleh sholat di kuburan? Benar, sholat yang ada ruku dan sujudnya. Tapi kalau sholat jenazah, cuma 4 kali takbir saja. Takbir yang pertama adalah membaca ta'awud dan al-fatihah. Takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir yang ketiga berdoa sepanjang-panjang. Wa maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu dan seterusnya. Takbir yang keempat boleh doa boleh tidak. Kalau kita ingin doa juga baca doa berikut. Allahumma natahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'da. Tidak pas waktu dia meninggal. Ibu kan lagi haid. Tidak boleh menyolatkan. Nanti kalau sudah suci, monggo silahkan. Dalilnya Ustaz, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu, wallahu alam apa alasannya ya. Ibunda Aisyah itu tidak sempat menyolatkan jenazah saudara beliau, abang beliau yang bernama Abdurrahman. Beliau datang ke kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya oleh seseorang, dari mana ibunda? Dari kuburan. Ngapain menyolatkan jenazah abang saya? Nah, dari sini kita katakan, jika kita mengalami haid, pas keluarga kita ada yang meninggal dunia, kita tidak boleh untuk menyolatkan jenazah tersebut. Nanti kalau kita sudah suci, boleh menyolatkan jenazahnya dengan kita datang ke kuburan. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua, perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk melakukan ibadah siam atau ibadah puasa. Baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga tadi adalah tawaf, baik tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Termasuk tawaf rukun, yaitu tawaf ifadah ya. Tidak boleh juga. Kita tunggu sampai kita suci. Kemudian yang keempat, perempuan haid dan nifas itu tidak boleh ditalak atau dicerai. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab adalah anhumah. Subhanallah. Abdullah bin Umar pernah menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid. Umar bin Khattab marah yang luar biasa. Saking marahnya dan kesalnya, dia datang kepada Nabi. Ingin bertanya apa yang harus dia lakukan. Mensikapi putranya yang menceraikan istrinya ketika sedang haid. Karena ini sesuatu yang terlarang. Kata Nabi SAW, murhu an yuraji'aha. Perintahkan Abdullah bin Umar anakmu untuk rujuk. Untuk kembali kepada istrinya. Nah, itulah yang disebut dengan talaqul bid'i. Talak yang bid'ah, perceraian yang bid'ah, kapan? Ketika seorang suami menceraikan istrinya ketika haid atau ketika istrinya sedang nifas. Nah, tapi dianggap jatuh satu kali enggak Ustaz? Kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya ketika haid dan nifas, ya diangkat satu kali. Sekaligus dia berdosa, dan dosanya adalah dosa besar. Menceraikan istrinya ketika sedang haid dan sedang nifas. Nah, kemudian yang kelima, perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk dijima. Berdasarkan firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 222.
Di mana para sahabat bertanya tentang perempuan haid. Boleh tidak dijima, digauli. Yas'alunaka 'anil mahid. Kemudian Allah Jalla wa ala langsung memberikan jawaban. Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, darah haid itu darah kotor. Janganlah mereka mendekati wanita ketika haid. Maksudnya janganlah menjima wanita ketika haid. Sampai mereka tersebut suci. Nah, fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila wanita itu sudah suci, lihat kata-katanya. Kata yang pertama kan hatta yathurna. Enggak pakai tasdid di situ. Tapi yang kedua fa'idha tatahharna pakai tasdid kan. Di situ menunjukkan kita sebagai laki-laki boleh menggauli istri kita yang sudah suci itu kalau dia sudah mandi. Makanya diungkapkan oleh Allah fa'idha tatahharna. Artinya kalau dia suci tapi dia belum mandi suci, jangan digauli dulu. Nah, ini ungkapan yang sangat bagus, ya, luar biasa. Ungkapan yang disampaikan oleh Allah Jalla wa ala. Ya, boleh menggauli ketika suci. Ya, tapi ingat apabila dia sudah mandi, kan bahasanya itu fa'idza tatahharna, apabila dia sudah bersuci. Bersuci dari haidnya dia atau dari nifasnya dia. Dalam artian dia sudah mandi. Fa'tuhunna min haitsu amarakum. Silahkan datangi mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah ini menunjukkan apa kita katakan haram seorang laki-laki menggauli istrinya ketika dia baru suci, belum mandi, langsung digauli. Meskipun ada ulama yang membolehkan. Tapi kan ucapan ulama itu bukan dalil. Ya, seyogyanya dia tersebut mandi dulu tubuh istrinya, ya, untuk mensucikan dari hadas besarnya tadi. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana pendapat antum jika sekiranya ada seorang laki-laki yang menggauli istrinya ketika haid dan nifas? Dipastikan dia tersebut telah melakukan perbuatan dosa besar. Karena itu adalah perbuatan yang terlarang. Dan taubatnya dengan cara membayar kafarat. Kafarat itu bayar denda. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jika dia menggauli istrinya di awal haid atau di awal nifas, dia wajib ya membayar dengan 1 dinar untuk disedekahkan kepada fakir miskin. 1 dinar itu senilai 4 gram emas. 1 gram emas sekarang ini yang 24 karat itu 900.000. 900.000 ya kali 4 berarti 3.600.000. 3.600.000 disedekahkan untuk fakir miskin. Tapi jika dia menggauli istrinya di akhir haid, di akhir nifas, haidnya masih ada, nifasnya masih ada, tapi dia gauli juga, maka kata Nabi berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, dia membayar 0,5 dinar atau 2 gram emas atau sama dengan 1.800.000 rupiah untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Nah itu kafarat ya dari seorang laki-laki yang menggauli istrinya ketika haid dan nifas. Nah kemudian yang keenam, ini yang menjadi perdebatan. Bolehkah perempuan yang haid dan nifas membaca Al-Quranul Karim? Kalau membaca Al-Quran secara otomatis memegang mushafnya juga. Baik, ini perdebatan yang panjang di kalangan para ulama. Kita mengambil jalan tengah. Sepakat ulama bahwasannya jika perempuan haid dan nifas itu membaca Quran terjemahan,
Quran terjemahan yang dia baca boleh, sepakat. Atau Quran dari handphone dia download, ya, yang berkaitan tentang masalah apa kita katakan program Al-Quran yang ada di handphonenya, monggo dia baca Al-Quran dari handphone atau dari tabnya dia baca Al-Quran. Sepakat ulama itu boleh. Yang menjadi perdebatan itu kalau mushaf boleh tidak. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya, terlepas kita katakan yang membolehkan, kenapa? Karena mereka menilai hadis-hadis yang melarang wanita haid dan nifas untuk membaca Al-Quran dan memegang mushaf itu hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya perempuan haid dan nifas tidak boleh memegang mushaf termasuk membaca Al-Qur'annya, mereka menilai hadisnya itu derajatnya hasan. Artinya masih bisa diterima dan masih bisa untuk diamalkan. Nah, kita mengambil jalur aman. Kalau kita lagi haid atau kita lagi nifas, bacalah Quran terjemahan atau Quran yang kita download dari HP kita atau dari tab kita. Seperti itu. Pahalanya sama nggak Ustaz? Insya Allah pahalanya sama. Insya Allah bismillah. Karena penilaian pahala itu adalah di sisi Allahu Jalla Jalaluh. Nah, cuma kalau kita ditanya, Ustaz paling bagus membaca Al-Quran lewat mushaf, lewat HP, atau lewat tab? Tentunya lewat mushaf. Itu paling bagusnya membaca Al-Quran. Cuma kita sebagai perempuan yang haid dan nifas ingin keluar dari perdebatannya ulama. Makanya kita membaca Al-Quran ketika kita haid dan nifas lewat tab kita atau handphone kita. Wallahu a'lam bishawab. Cuma 6 ini saja larangan perempuan haid dan nifas. Ya, tidak boleh melaksanakan ibadah sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh melakukan hubungan intim atau jima, tidak boleh ditalak atau dicerai, kemudian tidak boleh memegang mushaf atau membaca Al-Quranul Karim. Meskipun yang keenam ini ada perdebatan di kalangan para ulama dan fuqaha. Tinggal kita mensikapinya dengan cara bijaksana. Ibu-ibu, jika sekiranya ada ustadz yang membolehkan, ya kita nggak perlu debat. Karena memang ada ulama yang mengatakan hal itu. Begitupun juga kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan perempuan haid dan nifas boleh membaca Al-Quran dari mushaf dikarenakan hadisnya dhaif, silakan juga. Ya, tapi jangan sampai kita terlalu berlebihan membantah seorang perempuan yang haid membaca Al-Quran dari tab atau dari handphone atau dari Quran terjemahan dikarenakan dia haid dan nifas. Artinya ini adalah sesuatu yang longgar, ya. Jangan terlalu dalam pembahasannya. Seperti itu kira-kira. Saling menghormati saja sesuai dengan hujjah dan dalil yang ada. Nah, selain dari 6 hal ini, silakan. Perempuan ya datang ke masjid, duduk-duduk di masjid boleh enggak? Boleh. Karena kan ada perempuan tuh yang biasa membersihkan masjid. Ya, datang ke masjid, bersih-bersih masjid. Namanya capek ya duduk di masjid tersebut. Tapi kalau kita perempuan haid dan nifas, ngapain juga datang ke masjid? Kan tidak sholat. Oh, dengar kajian Ustaz. Nah, monggo, silakan. Datang ke masjid untuk dengar kajian misalnya. Meskipun kita haid, meskipun kita nifas sekalipun. Termasuk kita katakan cukur rambut ketika haid, boleh. Potong kuku ketika haid juga boleh. Tidak mengapa. Yang demikian. Nah, walhasil cuma sebatas 6 hal ini saja perempuan haid dan nifas yang tidak boleh untuk dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama, annal haidha maktubun ala jami'i banati Adam. Bahwasannya haid itu adalah sesuatu yang tertulis dan telah ditetapkan di seluruh anak perempuan keturunan Adam alaihissalam. Yang kedua, ilmu yang bisa kita dapatkan, anna sabral mar'ati ala ma yusibuha min alamil haid ma'juratun alaihi. Nah,
Sesungguhnya kesabaran wanita ketika mengalami pedih, perih, serta sakitnya pada saat dia haid, itu pahala ibu-ibu. Hasanat yang ibu dapatkan. Subhanallah, apalagi anak perempuan kita baru haid, itu kadang menangis, bukan begitu? Karena memang sakit. Sebagaimana dialami oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tadi. Nah, dan Rasulullah SAW menenangkan beliau kan. Dan ternyata perihnya haid yang kita dapati atau sakitnya haid yang kita dapati itu pahala buat kita dan itu adalah penghapus dosa. Nah, yang ketiga dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, annal mar'ata fis safari la tastaghni an zawjiha wa bi khasatin inda hudusil mati an-nafsiyah wa ghairiha. Bahwasanya seorang perempuan ketika safar, ya, jangan sampai tidak utuh dengan suaminya, khususnya lagi ketika dia mengalami satu kesusahan, terutama tentang dirinya. Ibunda Aisyah tadi, wajar dong seorang perempuan itu bermanja-manja dengan suaminya ketika dia mengalami sakit. Nah, maka apalagi dengan urusan-urusan yang lainnya. Seperti misalnya sebagian ibu-ibu itu kan pinginnya kalau keluar kota, keluar negeri itu tanpa mahram. Karena dia berpikir, ya kita bisa sendirilah. Ya, mau check-in-nya, mau di boarding-nya, dan seterusnya lah. Atau termasuk di pesawatnya. Hafal lah seperti itu. Tapi tetap ketika safar itu perlu pendamping, yaitu mahramnya, khususnya suaminya. Nah, apalagi kalau mengalami satu kesusahan. Kadar Allah takdirnya ketika safar sakit misalnya. Maka oleh sebab itu suami sangat dibutuhkan. Nah, para laki-laki juga tolong perhatikan ketika ya istrinya itu sedang sakit. Contoh Nabi kita Muhammad SAW betul-betul memperhatikan istri beliau yaitu Ibunda Aisyah pada saat mengalami haid tadi yang sakit yang sangat luar biasa. Nah di situ kita sebagai suami hendaknya ketika istri kita sakit betul-betul perhatian, mencurahkan perhatian yang lebih ketimbang hari-hari ketika dia sehat. Nah, yang keempat dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, ahamiyatu safil mar'ati ma'a mahram la hayakitu bijanibiha idza nabaha syai'un. Pentingnya safar perempuan itu bersama mahram. Ya, artinya ketika ada sesuatu masalah yang dia dapatkan, mahramnya ada di sampingnya. Dia bisa minta bantuan dengan mahramnya, khususnya apa? Suaminya tadi. Yang kelima dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, annal mar'ata tata'atharu nafsiyan bil a'radi tabi'iyah allati tamurru 'alaiha kal haid wal hama wal nifas. Fayanbaghi 'ala man yata'amalu ma'aha mura'ata hadhihi lahadhat al-asibah. Nah, ya, seorang perempuan yang mengalami hal-hal yang menjadi watak dan tabiat dia seperti haid, nifas, ya, atau hamil, itu punya pengaruh yang luar biasa terhadap psikisnya wanita tersebut. Nah, makanya kita sebagai suaminya atau orang yang bermuamalah dengan dia betul-betul perhatian dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Maaf ya ibu-ibu, nggak semua ya. Biasanya kalau perempuan itu lagi hamil itu agak sensitif. Termasuk haid juga karena mungkin merasa perih dan seterusnya juga agak sensitif. Ngomel-ngomelnya lebih banyak ketimbang dia tersebut dalam kondisi yang tidak haid. Nah, seorang suami yang baik mengerti, paham ketika kondisi istrinya sedang haid, sedang hamil, sedang nifas, itu berhati-hati dia tersebut ketika berucap, berkata-kata, jangan sampai membuat istrinya tersebut menjadi baperan, bawa perasaan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini sesuatu yang memang sudah Allah
tetapkan di wataknya wanita ketika mengalami haid, hamil, nifas. Ada pengaruh dari psikisnya dia. Terutama apa kita katakan lebih sensitif. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang keenam dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, ya, hubbul mar'ah lidalal. Artinya senangnya wanita itu bermanja-manja dengan suaminya. Ya, wa tajalla dzalika min bukai Aisyah bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyasiliya anha masabaha. Dengan hal itu ditunjukkan oleh Ibunda Aisyah ketika Nabi SAW ada di hadapan beliau. Ibunda Aisyah menangis menceritakan tentang kondisi dia yang sedang haid. Dan tujuannya Ibunda Aisyah tadi menangis, ya selain dia khawatir aku tidak bisa haji, kemudian mengalami rasa sakit karena haid, sekaligus apa? Ya ingin bermanja-manja dengan Nabi SAW. Dan ini memang tabiatnya wanita. Kita sebagai laki-laki ya bapak-bapak harus ngerti, harus paham. Ya, kita harus mesra dengan istri kita tersebut. Jangan kita tersebut ya istrinya ingin bermanja-manja, kita malah mengucapkan kata-kata yang enggak bagus. Manja banget kamu ini, sudah tua begini. Itu memang kesukaannya wanita, bapak-bapak. Bapak harus mafhum dan harus bisa memahami hal itu. Dan itu terbukti dengan ibunda-ibunda kita, salah satunya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketujuh, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah annal haidha la yamna'u minal ihram bil umrah awil hajj. Bahwasannya haid atau nifas tidaklah mencegah dia untuk niatan melaksanakan ibadah umrah dan haji. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan umrah dan haji termasuk ihramnya boleh. Yang tidak boleh cuma satu, yaitu tawaf di Ka'bah. Nah, makanya yang ke-8 disebutkan ilmu yang bisa kita dapatkan annal mar'ata al-haidha la tamtani'u an af'alil haji illa tawaf bil baiti. Bahwasannya perempuan yang haid tidaklah mencegah dia untuk melakukan amalan perbuatan haji atau umrah kecuali satu, yaitu tawaf di Ka'bah. Yang terakhir, yang ke-9, nah di sini disebutkan tadi tentang masalah membaca Al-Quran. Syekh Adil Hasan Yusuf dan Hamad ya menyebutkan, kata beliau, annal haidha yajuzu laha tilawatul Quran walakinnaha la ya tumsiku al-mushafa illa ya bihailin kal qafazat masalah di anna tilawatul Quran min amsali a'malil haj walam unha anhu. Nah, ini menurut Syekh Adil ya, kita katakan Syekh Adil mengatakan perempuan haid boleh membaca Al-Quran tapi jangan memegang mushaf. Kalau harus memegang mushaf, dia pakai sapu tangan. Ini menurut beliau ya. Ya. Dan kenapa? Karena sesungguhnya membaca Al-Quran itu sama seperti amalan ibadah haji. Tidak tercegah dia untuk melaksanakan bacaan Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam. Cuma ya itulah terbebasnya itu kita katakan tadi khilaf lah di kalangan ulama tentang keadaan hadisnya. Yang mengatakan hadisnya itu dhaif, la yamussul mushaf ila tahir, tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Itu sebagian ulama mengatakan ini hadis dhaif. Berhubung hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka kembali kepada asal, perempuan haid dan nifas boleh untuk membaca Al-Quran, boleh memegang mushaf. Nah, pendapat yang kedua mengatakan hadis hasan. Kita perempuan haid dan nifas untuk membacanya monggo silahkan, tapi jangan pegang mushaf. Kalau kita ingin membaca Al-Quran lewat tab atau handphone ya seperti itu, atau Quran terjemahan. Nah, kalau Syekh Adil ini lebih ini lagi, kita katakan beliau mengatakan monggo silahkan memegang mushaf tapi pakai sapu tangan kalau untuk perempuan haid dan nifasnya. Walhasil kita katakan intinya membaca Al-Qur'annya tidak mengapa. Yang menjadi perdebatan mereka itu boleh pegang mushaf atau tidak.
Ada yang kehati-hatiannya dengan wujud baca Al-Quran perempuan haid dan nifas dengan HP, mobile phone atau tab. Ada tadi yang dikatakan oleh Syekh Adil, dia pakai sarung tangan baru pegang mushaf seperti itu. Nah, intinya monggo silakan baca Quran untuk perempuan haid dan nifas. Seperti itu kira-kira. Baik, Kafinya saya kembalikan kepada Kafinya untuk memimpin sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Fayatafadhal masykur. Nah, Barakallahu fikum Ustadz, wa jazakallahu khairan untuk pencerahannya tentang wanita haid ini apa aja yang bisa dilakukan pada saat tersebut ya Ustadz ya. Ustadz tadi satu catatan dari saya dapat ilmu baru tentang surat Al-Baqarah ayat 222 tadi Ustadz ya, yang mengatakan bahwa jangan kau dekati istrimu pada saat sedang haid, tapi boleh campur pada saat dia dalam keadaan bersuci, tapi keadaan suci bersucinya itu kalau dia sudah mandi gitu ya Ustadz ya. Dan ini kan yang ini benar-benar ini terus terang jujur saya juga baru dapat taunya dari Ustadz ini kalau harus bersuci dia udah mandi dulu. Selama ini mungkin ya apa nih Ustadz yang kita tidak tahu, yang penting udah bersih, tapi tinggal mandinya ya udah sebelum mandi kalau mau berhubungan kita nggak apa-apa gitu Ustadz, karena nanti sekalian keramasnya sekalian gitu. Ternyata itu salah ya. Ternyata tadi pemahaman dari ayat Quran tadi itu seperti Ustadz sampaikan, jadi harus benar-benar wanita tadi sudah mandi dulu ya Ustadz. Artinya gitu ya Ustadz ya, baru boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, Masya Allah, ya Allah. Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya. Yang pertanyaan saya kedua gini Ustadz, dalam keadaan haid, ini kan tadi Ustadz sampaikan kita nggak boleh sholat. Tapi kan memang ada hadis ya Ustadz yang pernah juga Ustadz sampaikan bahwa apabila kita telah melakukan kebiasaan-kebiasaan itu, pada saat kita tidak bisa melakukan, maka akan dapat pahalanya tetap terhitung gitu. Nah, gini, bagaimana itu berlaku untuk seorang wanita yang sholatnya benar-benar 5 waktu, Ustadz, ya? Atau nih ada perempuan tapi dia sholat tapi dia tidak 5 waktu. Apakah dia juga mendapat pahala yang sama seperti yang tadi, Ustadz? Itu gimana tuh, Ustadz? Ya, ada hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar dan juga hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kondisi seorang yang sakit. Nah, dan juga musafir. Di situ kan disebutkan di dalam hadis tersebut untuk orang yang sakit dan juga apa? Musafir. Jadi kalau mereka tersebut safar, amalan-amalan yang biasa mereka lakukan ya, itu tetap ditulis sebagaimana dia tersebut pada saat dia mukim, seperti mengerjakan salat sunnah, ya kan? Kemudian seperti mengerjakan ibadah siam, masuk puasa-puasa sunnah, tetap dia dapatkan. Termasuk orang yang sakit. Kita bacakan hadisnya, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, dikuatkan juga di dalam hadis yang lain ya, hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, termasuk juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu minal amal ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun." Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka ditulis pahalanya sebagaimana amalan yang biasa dia kerjakan pada saat dia sehat dan pada saat dia tersebut mukim. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Disebutkan di sini komentarnya para ulama tentang hadis ini. Ya, katakan di sini, fa inna man kana ya'malu amalan salihan min salati tatawu'in aw siyamin tatawu'in an-nahwi dzalik summa safara aw marida famana'ahu dzalika min ada'il ibadah allati kana yatatawwa'u biha kataballahu lahu ajral ibadati allati kana yaf'aluha fi hali sihatihi wa hali iqamatihi. Dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang biasa mengerjakan amal saleh dari salat-salat sunnah atau puasa sunnah atau yang semisalnya, kemudian dia safar atau kemudian dia sakit, sehingga membuat dia tidak bisa mengerjakan ibadah sunnah yang biasa dia kerjakan tadi, maka Allah Jalla wa'ala tetap menulis pahala ibadah amalan sunnah dia tadi ya, sebagaimana dia mengerjakannya pada saat dia sehat dan pada saat dia bermukim di negerinya. Wakila dikatakan di sini, tadkhulu fi dzalika al-faraidu
allati sya'nuha an ya'malal muslim biha wa huwa sahihun idza ajaza an jumlatiha aw ba'diha bil marad kutiba lahu ajru man ajaza anhu hatta salat jalis fil faqdi limawadihi yuktabu lahu anha ajru salatil qa'im. Dikatakan juga yang kedua maksudnya masuk juga berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib. Seperti misalnya seorang muslim biasanya mengerjakan ibadah salat sesuai dengan kesempurnaannya. Salah satunya berdiri. Ketika dia sakit, dia tidak bisa mengerjakan salat dalam kondisi berdiri. Maka dia salat dalam kondisi duduk. Maka pada saat itu dia tetap ditulis pahala salatnya seperti dia berdiri. Nah, jadi wallahu a'lam, I have no idea akan dafinnya. Apakah perempuan haid dan nifas bisa dikategorikan sebagai orang yang sakit? Wallahu a'lam. Will become ya. I am going to tell you. Kita cari dulu ya, insya Allah. Apakah perempuan haid itu masuk kategori yang jelaskan Allah Jalla wa Ala ya memerintahkan jangan sholat, jangan puasa. Cuma untuk puasanya nanti kalau sudah suci diqadha kan, berarti kan bisa mengganti dari apa yang dia lakukan ketika dia haid. Tapi sholat kan tidak ada qadha. Maka Anda tahu nggak salah satu kesesatan orang Khawarij ISIS itu, salah satunya adalah mereka di dalam fikihnya itu mereka mewajibkan perempuan-perempuan yang haid dan nifas untuk mengqadha salat ketika suci. Subhanallah. Ada seorang perempuan, murid langsung dari Ibunda Aisyah. Namanya Mu'adzah binti Abdillah Al-Adawiyah Al-Basariyah. Datang kepada Nabi sekedar bertanya, just question. Ya, Ibunda Aisyah, kenapa ya perempuan haid dan nifas itu kalau yang diqadha itu cuma puasa, kok salat nggak ada qadha? Nah, Ibunda Aisyah paham. Mu'adzah binti Abdillah Al-Adawiyah Al-Basriyah ini kan datang dari Irak. Di situ di daerah Kufah namanya ada satu daerah Hurura. Hurura itu daerah pemukiman orang-orang Khawarij. Ibunda Aisyah langsung ya menjeletuk begini. Ahuriyatun anti ya Mu'adzah, apakah engkau dari daerah Hurura wahai Mu'adzah? Enggak Ibunda Aisyah, just question. Cuma sekedar bertanya, kenapa ya perempuan haid dan nifas itu yang diperintahkan qadha siam saja, kok tidak ada qadha salat? Kata Ibunda Aisyah, ya hakadha nu'mar, begitulah kita diperintahkan. Di qadha siam, yang diqadha itu cuma puasa Ramadan, sedangkan salat tidak ada qadha. Nah, itu kira-kira ya. Jadi wallahu a'lam ya. Apakah mudah-mudahan ya, artinya Allah kan yang perintahkan itu, bahkan kalau perempuan haid memaksakan salat berdosa. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang Khawarij itu yang mewajibkan perempuan mereka ketika sudah suci untuk mengqadha salat, berdosa, dan itu kesesatan mereka. Hikmahnya apa? Ya, perempuan yang haid itu tidak ada qadha salat ya. Pertama, itu perintah Allah ya. Yang kedua, untuk kemudahan buat wanita. Bayangkan ibu-ibu, jika sekiranya perempuan haid nifas diperintahkan untuk qadha salat, betapa beratnya itu perempuan. Apalagi kalau ada perempuan yang haidnya lama, misalnya 10 hari. Bayangkan ya, 5 waktu dikali 10, berapa itu? 50 salat kan sudah. Subhanallah, belum lagi nifas. Nifas itu kan paling lama 40 hari misalnya. Nauzubillah. Nah, ini salah satu kesesatan orang-orang Khawarij atau ISIS itu adalah apa? Mereka mewajibkan perempuan-perempuan mereka yang haid dan nifas ketika suci mengqadha salat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Begitu kira-kira. Ya, kita berharapkan Allah yang memerintahkan kita sebagai wanita yang haid tidak boleh salat. Ya, tidak boleh puasa. Tapi nanti ketika kita suci, diqadha puasanya, tapi tidak ada qadha berkaitan dengan ibadah ya salat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Jadi saya tunggu jawaban Ustaz ya nanti apakah
wanita yang haid tadi tetap dicatatkan pahalanya pada saat dia sedang haid tadi ya Ustadz ya, tidak melakukan sholat atau gimana nanti saya tunggu. Ya baik Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Ini sudah ada pertanyaan beberapa tapi ini tadi Afwan saya mau kasih giliran untuk dulu Ummu Faizah nih dari Singapura tadi sempat mental kayaknya. Ya Ustadz ya, saya kasih kesempatan untuk dia Silakan. langsung bertanya kepada Ustadz. Silakan Makci. Nah. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Makci. Ya, semoga Ustadz sehat dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, Ustadz, saya ingin bertanya, tapi pertanyaan ini tidak termasuk pelajar hari ini ya Ustadz ya. Boleh Ustadz ya? Boleh, Ustadz, boleh. saya pernah terbaca di surat Al-Isra ayat 45. Di situ Allah berfirman, dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara kamu dan orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Jadi Ustadz boleh jelaskan ke saya maksudnya ada dinding ini apa Ustadz? Maksudnya Surah Al-Isra ayat berapa? Ayat 45. Ayat 45. Iya Ustadz. Oke. Baik. Ya, berkaitan dengan surah Al-Isra ayat 45. Iya. Ini berkaitan dengan tafsirnya ya. Iya. Jadi kita bukakan dulu tafsirnya berkaitan dengan surah Al-Isra ayat 45. Iya. Maksud dinding itu apa? Maksudnya dinding antara mukmin dengan non muslim gitu Ustaz ya. Nah, kita bacakan surah Al-Isra ayat 45. Iya. Nah, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Sebentar. Ya, disebutkan di sini dalam surah Al-Isra ayat 45, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila kamu membaca Al-Qur'an, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat sesuatu dinding yang tertutup. Ya. Iya, Ustaz. Dan pada ayat 46-nya disebutkan wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah wallau 'ala adbarihim nufura. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan apabila kamu menyebutkan Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena kebencian mereka. Nah, disebutkan oleh para ulama di sini berkaitan dengan apabila kamu membacakan Al-Quran, maksudnya wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang musyrik itu akan Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Maka kami akan jadikan dinding penghalang antara kamu dengan mereka. Menurut Al-Imam Qatadah dan Al-Imam Ibnu Zaid, yang dimaksudkan dengan hijab mastura, itu dinding, yaitu berupa penutup yang menutupi hati mereka, Makci. Oke. Ya, sehingga membuat mereka itu susah untuk mendapatkan kebenaran. Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu di dalam ayat yang lain. Nah, dalam surah Fussilat ayat yang kelima, Makci. Nah, itu penafsirannya ya. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab. Orang musyrik itu berkata, hati kami ini berada dalam tutupan yang menutup apa yang kamu seru kepada kami, wahai Muhammad. Dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Apa yang disebut dengan dinding penghalang tadi? Yang disebut dengan penutup? Dinding yang menghalang-halangi apa yang engkau ucapkan, wahai Muhammad, untuk sampai kepada kami. Hijaban mastura, ya, itu adalah penutup sehingga membuat mereka susah untuk menerima kebenaran, susah untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah Allahu Jalla wa'ala. Disebutkan oleh ulama yang lain mengatakan, Al-Hafidh Abu Ya'la, ya, beliau mengatakan, ya, telah menceritakan dari beliau Abu Musa Al-Hawari dan seterusnya. Kemudian dikatakan di sini
berkaitan dengan dinding penutup tersebut adalah beratnya mereka untuk menerima ayat-ayat Al-Quran. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi pada ayat yang ke-46 itu dijelaskan kok penutupnya itu apa? Mereka mengatakan waja'alna ala qulubihim akinnata. Kata Allah, kami jadikan di hati-hatinya orang musyrik dan kafir tersebut ada penutup, ya, disebutkan sehingga mereka tersebut tidak bisa memahami tentang Al-Quran, sehingga mereka tidak bisa memahami tentang Al-Quran. Kemudian wa fi adhanihim waqa, di telinga mereka tersebut ada sumbatan, sehingga membuat mereka tidak bisa mendengar Al-Quran secara baik. Mereka mendengar, tapi untuk masuk ke hati mereka agar mereka memahami, mereka tidak bisa. Disitulah yang membuat mereka lari dari yang namanya apa kita katakan ayat-ayat Al-Quran. Jelas, Makci? Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik, Makci. Nah, jazakillah khairan, Makci. Nah, silakan. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Luar biasa ya pencerahan dari Al-Quran, dijelaskan sama Al-Quran kembali di ayat yang lain ya Ustaz ya, Masya Allah. Baik Ustaz, untuk Umu Yuniarti dari Bandung, mungkin kami akan kasih kesempatannya nanti setelah pertanyaan di chatroom dibacakan oleh Utifara. Tafadhol Utifara. Ya, UTV-nya jazakillah khair. Oh ya, Ki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kak Farah. Ya, Ustadz. Ini sudah ada pertanyaan Ustadz, tapi saya ada pertanyaan sedikit, Ustadz. Kita kan disunahkan kan sebelum tidur untuk berwudu, Ustadz. Nah, kalau kita lagi haid, apakah kita tetap boleh berwudu atau gimana? Ada satu hadis dari Nabi SAW dari Bara bin Azib radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau ingin tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu salat. Artinya apa? Ini sama sebagaimana orang yang junub. Misalnya habis melakukan hubungan intim atau jima. Kalau dia tersebut tidak bisa mandi secara langsung, karena memang kewajiban mandi itu kan jika ingin melaksanakan ibadah salat atau ibadah tawaf. Tapi dikarenakan dia tidak bisa mandi secara langsung, maka diganti mandinya tersebut dengan cara berwudu sebelum tidur. Membersihkan kubulnya, kemudian dia wudu, kemudian dia baru tidur. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar dan dikuatkan di dalam hadis Umar bin Khattab ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, boleh nggak orang junub itu langsung tidur?" Kata Nabi SAW, "Jika tidak bisa mandi, maka berwudulah." Tapi jangan dipahami dengan wudunya dia tersebut sudah membersihkan hadas besarnya dia tadi, berupa junub tadi. Nah, termasuk kita yang haid dan nifas. Adat etikanya sebelum tidur, ya, yaitu berwudu. Kita berwudu itu bukan dalam rangka untuk membersihkan haid dan nifas kita. Kita sangat memahami betul yang namanya haid dan nifas itu nanti kalau kita suci, kita mensucikannya itu dengan cara mandi. Yang kedua, jangan kita pahami dengan kita berwudu sebelum tidur tadi sebagaimana wudunya kita ketika kita ingin sholat, ingin melakukan tawaf, tetap ada wudu tersebut. Tidak. Tapi kita melaksanakan wudu sebelum tidur, meskipun kita haid dan nifas, sekedar melaksanakan adab etika sebelum tidur. Tetap kita itu dianggap sebagai orang yang berhadas. Tapi kita ingin menjalankan adab etika sebelum tidur, itu apa? Berwudu. Makanya oleh sebab itu para ulama dan fuqaha menjelaskan berdasarkan hadis Bara bin Azib, jika kita sebagai perempuan yang haid dan nifas tetap dianjurkan sebelum tidur untuk berwudu. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Ya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, pertanyaannya Ustaz. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, kalau sedang haid kita suka jadi lebih sensitif dan gampang marah. Kalau suami tidak sensitif, masalah ini jadi berantem Ustaz gitu. Nah, apakah itu kita berdosa Ustaz? Ya, tentunya suami yang baik dia
harusnya memahami tentang kondisi istrinya yang sedang hamil atau yang sedang haid atau yang sedang nifas, ya, terutama waktu hamil, ya, supaya dia tersebut jangan banyak ngomelnya, supaya dia jangan banyak sensitifnya. Seorang suami itu hendaknya betul-betul perhatian kepada sang istri tersebut. Nah, kita kan paham lah karena berumah tangga sudah lama, sehingga membuat kita mengerti ketika istri itu kok agak begini suaranya atau apalah, ya. Nah, disitulah seorang suami, apa fungsinya suami, menenangkan istri sebagaimana yang dialami oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang sifat asli dari perempuan tersebut, apalagi kalau mendapatkan keadaan-keadaan tadi, haid, nifas, hamil, itu ingin betul bermanja-manja dengan suaminya. Nah, kadang sang suami nggak ngerti. Itulah yang mengakibatkan ada keributan-keributan. Seharusnya kan kita sebagai laki-laki, bapak-bapak ngerti. Oh, ini kok istri saya tumben nih, marahnya agak begini-begini. Mungkin dia lagi haid. Dan kita paham kadang. Ketika istri itu sedang haid, ngerti betul kan seperti itu. Nah, hendaknya kita sebagai suami lebih banyak sabarlah menghadapi istri ketika dalam kondisi haid dan nifas. Ya, itu yang dikatakan, ya, dan itu pengakuan wanita juga memang benar, ya, bahwasannya ketika haid lebih sensitif, lebih mudah tersinggung, lebih mudah baperan. Tapi nggak semua wanita seperti itu. Ketika dia paham, misalnya suami juga, ya, alhamdulillah si suami sholat, suami berzakat, suami umroh, haji, puasa Ramadan, tidak mabuk, tidak suka main perempuan. Cuma satu, kurang perhatian, Ustaz. Kalau ngobrol juga sekedarnya, itu yang membuat kita kesel. Nah, alhamdulillah suami seperti itu sudah. Tinggal diperbaiki. Kita kasihkan masukan kepada suami kalau misalnya kurang seperti itu. Ilmu yang kita dapatkan hari ini sampaikan kepada suami. Ternyata benar, ya, kalau kita lagi haid, ya, kita sensitif. Tolong Bang, ya, kalau aku lagi haid nanti dipahamilah kondisi kita. Kalau ngomel-ngomel sedikit, tolong dimaafkan, ya. Itu untuk apa? Mengelirkan suasana atau paling tidak meminimalisir dari keadaan sehingga tidak memuncak menjadi muskilah yang luar biasa seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan suami ibu-ibu yang ikut kajian ini adalah orang-orang yang betul-betul perhatian, atau suami-suami yang perhatian kepada istrinya meskipun, ya, dalam kondisi sesibuk apapun. Allahu a'lam. Nah, Ya Ustadz, berarti kan kalau untuk nextnya kan kasih pemahaman ya kepada suami tadi gitu ya. Nah kalau ini tadi yang terlanjur tadi itu loh Ustadz, berdosa nggak tuh Ustadz? ya, kalau misalnya dia kelewat batas kepada suaminya, mengucapkan kata-kata yang enggak layak, ya, atau marahnya itu memuncak sehingga mengakibatkan dosa, ya berdosa, kita katakan seperti itu. Tapi kesalahan seorang istri karena keinginan dia agar si suaminya itu bersikap yang baik kepada dia, sekedar untuk teguran, mengingatkan, meskipun agak meninggikan suara, insya Allah biiznillah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, Ya Ustadz, jazakallahu khair Ustadz. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila wanita sedang haid tidak boleh mendatangi masjid. Nah, apabila mengikuti kajian dan duduk di teras masjid saja, apakah boleh Ustadz? masuk ke masjid untuk perempuan haid boleh secara hukumnya. Dalil-dalil yang menjelaskan perempuan haid dan nifas tidak boleh masuk ke dalam masjid, hadisnya dhaif. Makanya tadi sedikit mengulang, ya, perempuan haid dan nifas yang tidak boleh itu yang sepakat 5. Pertama, sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, hubungan intim, berjima. Yang kelima, ditalak, dicerai. Ini yang sepakat. Sedangkan memegang mushaf terjadi perdebatan. Ya, adapun masuk ke masjid, ya, mayoritas ulama membolehkan. Kenapa? Karena hadis-hadisnya itu dhaif. Cuma kita ke masjid itu untuk apa? Kan untuk sholat.
Kalau sekiranya kita tidak ngapa-ngapain di situ, ngapain juga masuk ke dalam masjid? Nah, kecuali tadi ada kajian, ibu yang haid, ya, atau perempuan yang haid masuk ke masjid untuk hadir di kajian, hukumnya tidak mengapa yang demikian. Boleh perempuan masuk ke dalam masjid ketika dia haid atau nifas. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Nah, Ya Ustadz, ini pertanyaannya lagi Ustadz. Apabila selesai haid harus mandi junub, dan apabila mandi junub salah langkah bagaimana? Mungkin salah urutannya kali. Mungkin salah urutannya mungkin Ustadz. Ya. Urutan yang 9 itu kan hukumnya sunnah. Sebelum masuk ke kamar mandi baca bismillah. Yang kedua, jika kita sudah masuk ke dalam kamar mandi, kita tutup pintu kamar mandi, lalu kita melakukan yang kedua. Kita lepas pakaian kita, kemudian setelah itu membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, kalau bahasa kurang sopan, membersihkan kubul kita dengan tangan kiri. Kemudian yang keempat, berwudu sebagaimana wudu sholat. Yang kelima, mengguyurkan air 1 kali guyuran di atas kepala kita. Kemudian yang keenam, keramas. Tentunya boleh pakai sampo. Yang ketujuh, mengguyurkan air sebanyak 3 kali guyuran di kepala kita. 1, bersihkan. 2, bersihkan. 3, bersihkan. Tentu belum sempurna, makanya ada yang ke-8. Ya, yaitu mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita sebagaimana lazimnya kita mandi di hari-hari kita. Yang ke-9, kita sudah selesai berbilas, kita guyurkan air ke kaki kita sampai ke mata kaki. Sunnahnya 3 kali, wajibnya 1 kali saja. Nah, hukum ini apa? Sunnah, ibu-ibu. Ya, bukan wajib. Kalau sekiranya ada seseorang dari kita, entah habis haid, entah habis nifas, entah habis junub, ya, kita mandi sebagaimana mandinya kita hari-hari kita ini, tapi niatan kita untuk membersihkan hadas besar tercukupi enggak dengan yang demikian? Meskipun kita enggak pakai tata cara yang 9 tadi itu, tercukupi dan terwakili. Kita dianggap suci, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cuma memang ada perbedaan. Untuk perempuan-perempuan yang biasa ya mengikat rambut, artinya kunci rambut, ya, dia ikat rambut kuncir atau apa namanya itu selain kuncir itu, kafara, sinonimnya apa tuh? Diikat Ustaz. Ya, diikat tuh kuncir sama apa perbedaannya lagi tuh, ada satu lagi selain kuncir apa? Dicepol Ustaz. Bukan. Ada bahasanya ibu tuh, kuncir sama apa gitu loh. Ya, Kavinnya tahu tuh kuncir, ya anggaplah dikunci rambut gitu kan, yang diikat-ikat itu. Nah, kalau habis melakukan hubungan intim kan, itu rambut nggak mesti diurai, kunciran rambut nggak mesti dilepas. Tapi kalau kita baru suci dari haid dan nifas, ketika kita mandi, ya itu kunciran rambut tersebut harus dilepas. Sehingga ketika kita mandi habis haid dan nifas, itu dalam kondisi rambut kita terurai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja perbedaannya. Tapi 9 tahapan tadi itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, ada etika saja itu, bukan suatu kewajiban. Artinya nggak sesuai dengan urutan pun nggak ada masalah. Yang penting ketika kita mandi, niatan untuk membersihkan hadas besar, termasuk haid dan nifas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu kira-kira ya. Ustadz, berarti kan kalau tadi kita kunciran rambut, ikatan rambut itu tidak dibuka, berarti kan pas kita menyiram itu kan nggak kena semua, itu berarti boleh ya Ustadz? Tidak mengapa kalau kita habis melakukan hubungan intim atau jima, tapi tidak dengan haid dan nifas. Kalau ketika kita mandi habis haid dan nifas, harus terurai seluruhnya. Hadis yang menjelaskan bagi mereka yang suka mengunci rambut, ya, atau mengikat rambut, ketika dia habis melakukan hubungan intim tidak perlu dilepas kunciran rambutnya itu berdasarkan hadis dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sedangkan perempuan haid dan nifas, jika dia ingin mandi suci setelah haid dan nifas, kunciran rambutnya harus dibuka
Maka itu berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah ketika menceritakan kasusnya kakak beliau, yaitu Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Kenapa sebabnya? Hikmahnya begini. Kalau nifas itu kan paling banter ya Bapak Ibu, kan setahun sekali. Ya. Berarti kan dalam setahun itu mandi nifas itu setelah dia suci dari haid, apa nifas? Itu kan setahun cuma sekali. Kalau haid paling banter sebulan sekali. Ya kan? Tapi kalau jima itu yang memberatkan, apalagi yang pengantin muda, masih muda. Itu bisa sehari sampai 3 kali misalnya. Kalau untuk dilepas lagi kuncirannya itu kan memberatkan buat dia. Makanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan rukhsah kepada para wanita yang mengunci rambut ketika habis melakukan hubungan intim, tidak perlu kuncirannya itu untuk dilepas. Afdol saja, utama saja. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Ya, Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz. Nah, pertanyaan lagi, Ustadz. Apabila kita membaca Al-Quran, Ustadz, pada saat kita haid, nah kita membaca surat As-Sajadah. Nah, apakah kita juga tetap melakukan sujud sajadah dengan doanya itu, Ustadz? Tidak. Ya. Karena memang ada khilaf di kalangan ulama apakah sujud itu bagian daripada sholat ataukah tidak. Nah, tapi intinya di sini kalau untuk perempuan haid dan nifas, ya tidak melakukan sujud sajadah atau tilawah, jangan seperti itu. Karena pembacaan Al-Qurannya saja kan diperdebatkan di kalangan para ulama, apalagi yang berkaitan dengan sujud. Kecuali yang berkaitan dengan sujud syukur, boleh kita katakan bagi perempuan yang haid dan nifas untuk sujud syukur tidak mengapa yang demikian. Karena sujud syukur itu tidak ada syarat. Apakah suci ataukah tidak suci. Apakah sedang hadas ataukah tidak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ustadz ini mau bertanya sedikit di luar tema ya Ustadz ya. Ya. Nah, apabila kita sholat nih Ustadz, kita tahiyat awal. Kita bacaan kita nih lebih dari yang Allahumma sholli ala Muhammad itu Ustadz. Baru kita mau mulai lagi, kita baru ingat, oh ya ini baru tahiyat awal. Ya. Nah itu apakah kita nantinya sujud sahwi atau tidak Ustadz? Oh tidak. Jadi sampai mana nih Ustadz kita, jadi misalnya kita kelebihan baca yang dari, nah itu dari mana tuh sampai mana, terus kita sujud sahwinya yang kalau kesalahannya yang di mana gitu? Ya, kalau tasyahud yang pertama itu wajibnya adalah tasyahudnya saja. Ya, adapun salawat nabinya hukumnya sebatas sunnah saja. Adapun yang berkaitan tentang tasyahud yang terakhir atau tasyahud yang kedua, itu tasyahudnya wajib, salawat nabinya pun juga wajib. Karena salawat nabi di tasyahud yang terakhir atau tasyahud yang kedua termasuk rukun sholat. Adapun doa sebelum salam itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau sekiranya kita di tasyahud yang pertama, selain kita membaca tasyahud juga berselawat kepada Nabi SAW, itu afdolnya, itu utamanya. Tapi kita yakini salawat Nabi yang kita baca setelah tasyahud yang pertama tadi itu hukumnya sebatas sunnah. Beda dengan salawat Nabi di tasyahud yang kedua atau tasyahud yang terakhir. Maka wajib salawat Nabi untuk dibaca. Bahkan Syekh Nasruddin Albani pernah ditanya, ya Syekh, jika sekiranya imamnya itu tasyahud yang pertamanya panjang, boleh tidak kami membaca doa setelah salawat Nabi yang kami baca di tasyahud yang pertama? Kata beliau, monggo, silahkan baca doa. Tidak mengapa. Nah artinya kita tetap ya, untuk tasyahud yang pertama, wajibnya tasyahud. Untuk salawat nabinya, sebatas apa? Sunnah saja. Tapi beda dengan tasyahud yang terakhir, atau tasyahud yang kedua, tasyahud dan salawat nabi wajib dibaca dua-duanya. Karena salawat nabi di tasyahud yang terakhir itu, atau tasyahud yang kedua, termasuk rukun sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya Ustadz, syukuran Ustadz, jazakallah khair. Pertanyaan lagi nih Ustadz ya. Nah kalau kita sedang sholat nih Ustadz, kemudian kita bersin. Nah kita kadang karena terbiasa, alhamdulillah gitu. Nah itu apakah membatalkan sholat atau gimana Ustadz? Tidak. Kalau kita malah dianjurkan. Ya, ketika ada seorang sahabat. Sholat pun gitu? Iya, ada cerita seorang sahabat Nabi yang bersin ketika sholat.
kemudian dia mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Nah, ada sahabat ya, Muawiyah bin Hakam. Dia tersebut berpikir, kan kalau kita mendengar orang bertahmid ya, ketika dia habis bersin, kita kan dianjurkan untuk mengucapkan tasmid, yarhamukallah. Nah, Muawiyah bin Hakam ini langsung mengucapkan di dalam salat, yarhamukallah. Para sahabat menepuk-nepuk, maksudnya dia. Setelah selesai salat, Muawiyah bin Hakam ditegur oleh Nabi SAW bahwasanya tidak boleh kalau di dalam salat ini khusus bacaannya. Kamu tidak boleh untuk apa? Mentasmid dia meskipun dia mengucapkan tahmid, alhamdulillah, setelah bersinnya dia. Karena tasmid itu berlakunya di luar salat. Nah, yang ditegur oleh Nabi cuma Muawiyah bin Hakam saja. Tadi yang bersin, yang mengucapkan tahmid alhamdulillah, tidak ditegur oleh Nabi SAW. Menunjukkan bahwasannya kalau kita di dalam salat bersin, kita bertahmid alhamdulillah, tidak mengapa yang demikian. Yang salah adalah yang menjawab, yang mengucapkan tasmid yarhamukallah, itu tidak boleh di dalam salat. Ya, tasmid itu yarhamukallah itu kita ucapkan di luar salat saja. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kan? Nah. Iya Ustaz. Ya, jelas sekali nih Ustaz. Pertanyaannya sekarang udah habis Ustaz. Saya pun juga belum ada pertanyaan lagi. Saya kembalikan ke TV-nya, Tafadholi UTV-nya. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan Tifara sudah membantu membacakan pertanyaan, dan tadi juga alhamdulillah kita ditambah lagi dengan ilmu-ilmu yang belum mungkin kita lupa atau kita belum pahami gitu Ustadz ya. Jadi Masya Allah nih tadi Ustadz sudah membersamai kita dengan ilmu bahwa Ustadz mengajarkan sebagai umat muslim memang wajib hukumnya untuk menjalankan syariat yang ditetapkan oleh Allah. Namun untuk wanita ini ada hal-hal tertentu ya Ustadz ya, yang dalam kondisi tertentu dia tidak bisa melakukan amal-amalan wajib karena kondisi haid atau datang bulan, di mana kondisi itu adalah kondisi yang tidak suci atau kotor. Jadi kita juga tidak perlu khawatir karena ada berbagai amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan di samping kita tidak boleh tadi melakukan sholat dan puasa ya Ustadz. Kita bisa melakukan misalnya dalam hal mendekatkan diri dalam keadaan haid itu berzikir, berdoa gitu Ustadz ya kepada Allah. Kemudian juga kayak contoh ini kita bisa kajian ya Ustadz ya, menuntut ilmu juga mungkin salah satu yang bisa dilakukan oleh kita wanita-wanita yang haid, dan juga amalan-amalan lain yang tadi Ustadz sudah sampaikan melalui hadis-hadis Ustadz. Kurang lebih begitu Ustadz. Tafadhol Ustadz, silakan di closing statement. Perempuan haid dan nifas itu kan berkaitan dengan larangan, itu cuma secuil ya. Sholat, puasa, tawaf, ya, kemudian melakukan hubungan intim, kemudian ditalak, dicerai, itu khususnya ditujukan kepada para laki-laki. Kemudian untuk berkaitan dengan memegang mushaf itu kan ada perdebatan di kalangan para ulama. Nah, anggaplah yang sepakat saya yang kita ambil 5 saja kan tadi yang tidak boleh, dan berkaitan dengan ibadahnya wanita itu kan cuma 3 lah yang tidak boleh: sholat, puasa, kemudian kita katakan tawaf, ya kan, seperti itu. Dan tawaf itu kan bagian daripada ibadah haji. Untuk yang bagian yang lainnya dari ihram, ya, talbiyah, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, melempar jamarat, masih boleh. Termasuk amalan yang lain kan banyak. Ada sedekah, ada zikir pagi dan petang, kemudian juga ada doa-doa, kemudian hadir di kajian, termasuk juga ini, pahala besar. Dan kita pahami, jangan kita merasa bahwasanya kita kurang nih. Tidak, ini kan Allah yang perintahkan seperti itu. Allah yang melarang kita tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf ketika kondisi kita apa? Haid, seperti itu. Bahkan kalau kita melakukan ya apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, jatuhnya kita tersebut berdosa. Nah, jadi yang jelas perempuan itu tidaklah kalah dalam masalah beribadah ya dibandingkan laki-laki. Bahwasanya Allah Jalla wa'ala menilai kita itu kan dari wujud ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala adalah hamba yang bertakwa. Bisa jadi laki-laki, bisa jadi adalah perempuan, seperti itu. Makanya memang benar ada hadis yang menjelaskan ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, kenapa ya kalau perempuan itu bersaksi dia harus sebandingnya itu dengan 2. Yang kalau laki-laki itu kan bersaksi misalnya ya
satu orang laki-laki itu sebanding dengan 2 perempuan. Jadi kalau kita berhutang atau mungkin misalnya menjadi saksi berkaitan dengan harta waris, utang piutang, kita nggak mau laki-laki yang hadir. Kalau laki-laki kan 2 ya, tapi kalau perempuan berhubung satu laki-laki sebanding dengan 2 perempuan, maka yang dihadirkan 4 perempuan di situ. Seperti itu. Nah, Allah kan menjelaskan kenapa ya ketika para wanita itu bertanya memaksa Nabi SAW, kenapa kita kurang agamanya? Kenapa kita kok dianggap kurang akalnya? Nah, Rasulullah menjelaskan, bukankah jika kalian bersaksi itu sebanding ya seorang laki-laki sebanding dengan 2 perempuan, kata Nabi, bukankah kalian ketika haid dan nifas, kalian tidak salat dan tidak puasa, disitulah kurang agamanya kalian. Tapi sekali lagi, anggapan kurang agama tersebut bukan berarti membuat dia tersebut dalam segi pahala, hasanat, itu kalah jauh dengan laki-laki. Kita katakan tidak seperti itu. Ini kan kita melaksanakan perintah Allah kan hasanat dan pahala. Ya, dan mudah-mudahan dengan kita taat kepada Allah Jalla wa Ala, itu tidak lain poin ridhonya Allah dan rahmatnya Allah kita dapatkan di situ. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita hingga kita selalu semangat untuk melaksanakan amalan dan ibadah, dan semoga kita selalu semangat untuk memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla Jalaluhu hingga kita ketika mengamalkan sesuatu betul-betul di atas ilmu, betul-betul di atas dalil yang datang dari ajaran Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walafu minkum, ya maaf lahir batin. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Saya kembalikan kepada kafinnya untuk menutup kajian kita. Barakallahu fikum Ustadz, wa jazakallahu khairan. Ustadz tadi Afan udah kafaratul masjid? Udah kafaratul. Belum. Saya baru bersalawat kepada Nabi SAW. Nah, silakan Ustadz aja. Kalau begitu kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz. Masya Allah atas ilmunya, insya Allah barokah untuk kami semua, dan doakan kami juga supaya kami bisa mengamalkan apa yang telah Ustadz sampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Izin pamit Kak Finya, Kak Farah, Kak Lucy, Bapak dan Ibu semua, Majelis Taklim Ar-Rayyan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah, sehat walafiat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, sahabat Aran, alhamdulillah kita telah menjalankan kajian kita siang hari ini. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang barokah buat kita semua, dan kita juga mengamalkan kembali ilmu yang telah kita sampaikan kepada keluarga kita, putra-putri kita, dan saudara-saudara kita. Akhir kata dari pengurus, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekali lagi kami mohon bantuan untuk support terus kajian kami lewat Zoom ini dengan berinfak ke Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Rahmayanti. Insya Allah besok kita akan ada kajian dengan Tadabbur Quran dengan Ustadz Ahmad Bazar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.